Emma Stone sudah menang penghargaan aktris pemeran utama terbaik Oscar 2 kali. Pertama dari film La La Land dan yang kedua Poor Things yang baru saja diumumkan. Siapa yang tahu, dari karirnya yang berawal di peran-peran komedi, Emma bertransformasi menjadi salah satu aktris muda terbaik di generasinya. Yuk kita kenalan dengan sosok Emma Stone biar kamu tahu lebih banyak tentang kiprahnya di depan maupun di belakang layar. Emma Stone dilahirkan dengan nama Emily Jean Stone tanggal 6 November 1988 di Scottsdale, Arizona. Ayahnya Jeffrey Charles Stone adalah pendiri perusahaan kontraktor, sementara ibunya Krista Jean Stone adalah seorang ibu rumah tangga. Ia adalah salah satu dari dua bersaudara dan punya adik bernama Spencer. Dari kecil, Emma sudah menjadi sosok yang penuh semangat dan tahu apa yang ia mau. Katanya, Emma sudah pengen jadi aktris sejak usianya 4 tahun. Ia sekolah di Sequoia Elementary School, kemudian di Kokopah Middle School. Dan yang terakhir adalah Xavier College Preparatory. Biarpun waktu sekolah nilainya lumayan bagus, tapi Emma nggak menikmati jadi pelajar. Makanya, berbekal ambisi dan mimpi, ia meyakinkan orang tuanya buat pindah ke Los Angeles buat jadi aktris. Butuh waktu bagi Emma buat meyakinkan orang tuanya, tapi akhirnya mereka mengizinkan. Emma pun keluar dari sekolah dan pindah sama ibunya buat mengejar karirnya. Berbekal backgroundnya yang udah nyobain improv komedi dan berbagai pementasan teater waktu zaman dia masih sekolah dulu, Emma pun ikut berbagai audisi. Tapi dia bilang acting di layar beda banget sama acting di panggung. Dan dia belum jago buat mengendalikan level actingnya yang masih kelihatan berlebihan. Di tahun 2004, Emma berkesempatan memamerkan bakatnya dalam menyanyi di sebuah reality show berjudul In Search of the New Partridge Family. Sesuai namanya, ajang pencaharian bakat yang diselenggarakan VH1 ini mau mencari cast baru untuk produksi serial berjudul The New Partridge Family. Emma bertahan berminggu-minggu dan sempat bawain lagu Beach dari Meredith Brooks dan We Belong dari Pat Benatar. Ternyata Emma beruntung kepilih main jadi Laurie Partridge. Sayangnya, serialnya nggak ada yang pick up, jadi usaha Emma terhenti sampai di situ. Setelahnya, Emma mendapat peran tamu dalam serial-serial komedi kayak Lucky Louie di HBO, The Sweet Life of Zack and Cody, serta Malcolm in the Middle. Ia juga menjadi cast dalam serial Drive di Fox dengan cast seperti Nathan Fillion dan Melanie Lynskey. Tapi baru aja jalan 7 episode, serialnya ternyata udah di-cancel. So far, perjuangan Emma masih berat banget. Tapi ini semua akan segera berubah. Setelah beberapa tahun muter-muter di ranah komedi, akhirnya Emma dapat kesempatan besar pertamanya di film Superbad karya Greg Mottola. Superbad bercerita tentang dua sahabat yang diperankan Michael Cera dan Jonah Hill. Ketika keduanya diundang ke pesta, mereka janji bakal bawain alkohol. Demi menjaga reputasi, dua pemuda di bawah umur ini pun memulai petualangan ugal-ugalan mereka demi bisa beli minuman keras. Emma berperan sebagai Jules, cewek yang ditaksir oleh Seth yang diperankan oleh Jonah Hill. Superbad sukses besar dan debut sebagai film nomor 1 di tangga box office selama 2 minggu. Film ini masuk salah satu film komedi remaja dengan keuntungan terbesar, serta mengangkat karir para pemerannya. Salah satunya adalah Emma yang menang Young Hollywood Award sebagai wajah baru yang mencuri perhatian penonton. Sayangnya, film selanjutnya yang berjudul The Rocker gak sesukses itu. Dalam film yang diperankan komedian kayak Rainn Wilson, Jason Sudeikis, dan Josh Gad ini, Emma berperan sebagai pemain bass dalam sebuah band yang mendadak viral gara-gara drummer mereka yang kelakuannya ajaib. Potensi Emma sebagai komedian terlihat makin jelas ketika main di film The House Bunny bersama Anna Faris dan Colin Hanks. Filmnya bercerita tentang gadis yang tinggal di Playboy Mansion, namun didepak ketika usianya sudah dianggap terlalu tua. Ia pun dapat rumah baru di perkumpulan mahasiswi Zeta Alpha Zeta, yang anggotanya adalah cewek-cewek yang dianggap nggak cool. Emma berperan sebagai Natalie, salah seorang mahasiswa di Zeta. The House Bunny sendiri lumayan menguntungkan meski reviewnya biasa-biasa aja. Habis itu, Emma kembali main sebagai pemeran pendukung di komedi romantis berjudul Ghost of Girlfriend Past yang dibintangi Matthew McConaughey dan Jennifer Garner.
Ceritanya adalah tentang seorang pria brengsek yang sering gonta-ganti pacar. Suatu hari, ia didatangi oleh 3 hantu yang menunjukkan kisah percintaannya di masa lalu, kini, dan di masa yang akan datang. Emma berperan sebagai hantu pertama yang merupakan representasi gadis pertama yang dikencani sang protagonis. Di tahun yang sama, Emma kembali mencuri perhatian penonton melalui salah satu filmnya yang paling terkenal, yaitu Zombieland. Horor komedi yang disutradarai Ruben Fleischer ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Columbus yang diperankan Jesse Eisenberg yang ingin pulang dan mencari orang tuanya. Ia ditemani pria bernama Tallahassee yang diperankan Woody Harrelson. Keduanya bertemu kakak adik penipu Wichita yang diperankan Emma Stone serta Little Rock yang diperankan oleh Abigail Breslin. Mereka berencana untuk pergi ke sebuah taman bermain yang katanya sih nggak ada zombinya. Film yang fun ini dipuji sama kritikus karena membuktikan bahwa film zombie juga bisa menghibur dan genrenya belum stagnan. Pendapatannya tembus 100 juta dolar Amerika sehingga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Emma Stone akhirnya mendapat breakout role dalam komedi remaja berjudul Easy A besutan Will Gluck. Emma udah baca skripnya bahkan sebelum produksi dimulai. Dia juga udah ketemu sama sutradaranya untuk mengungkapkan minatnya, serta jadi salah satu aktris pertama yang ikut audisi. Emma akhirnya terpilih sebagai pemeran utama bernama Olive, seorang gadis SMA yang terlibat skandal di sekolahnya. Olive sebenarnya anak baik-baik. Suatu hari, karena kasihan, ia membantu temannya dengan bohong ke orang-orang kalau mereka pernah tidur bareng. Rumor menyebar di antara cowok-cowok kalau jasanya buat jadi teman kencan bohongan bisa disewa. Olive sih dapat untung banyak, tapi reputasinya hancur karena dikira cewek murahan. Biar namanya bersih lagi, Olive pun bikin live stream buat menjelaskan awal masalahnya. Film ini dibikin dengan budget 8 juta dolar aja dan bisa meraup pendapatan 75 juta dolar. Selain mendulang profit, film ini juga banyak dapat pujian karena penampilan Emma yang lucu dan charming banget. Pokoknya bakatnya jadi bintang besar udah kelihatan jelas lah. Easy A mendapatkan gelar film komedi terbaik dalam Critics' Choice Award. Sementara itu, nama Emma juga naik melalui nominasi Golden Globe dalam kategori aktris terbaik dalam film musikal atau komedi. Setelahnya, Emma tampil sebagai cameo dalam film Friends with Benefit sebagai mantan pacar karakter yang diperankan oleh Justin Timberlake. Makin mengukuhkan spesialisasinya di ranah komedi, tahun 2011 Emma dipasangkan dengan Ryan Gosling dalam film Crazy Stupid Love karya Glenn Ficarra dan John Requa. Ini pertama kalinya Emma kerja bareng Ryan, dan kedepannya mereka akan kerja bareng beberapa kali lagi. Dalam film ini, Ryan berperan sebagai Jacob, seorang pickup artis yang jago menggait cewek-cewek. Ia menggunakan kemampuannya untuk membantu Cal yang diperankan Steve Carell ketika pernikahannya sedang goyah. Di saat yang bersamaan, Jacob ketemu seorang cewek bernama Hannah yang dimainkan oleh Emma Stone. Hannah beda banget dengan cewek-cewek yang biasa ia kencani. Tanpa sadar, ia pun jatuh cinta. Masalahnya, Hannah ternyata adalah putrinya Cal. Setelah membuktikan diri dalam peran komedi sukses berturut-turut, Emma akhirnya terjun ke film drama serius dalam drama The Help yang disutradari Ted Taylor. Filmnya bercerita tentang seorang penulis bernama Skeeter Phelan yang tinggal di Mississippi saat masa segregasi di Amerika Serikat. Melihat perilaku tak adil yang terjadi pada para asisten rumah tangga yang merupakan warga kulit hitam, Skeeter pun terinspirasi untuk menulis kisah mereka secara anonim. Buku Skeeter membuka mata publik terhadap kesulitan yang dihadapi para pekerja domestik ini dan mengakibatkan perubahan dalam lingkungannya. The Help sukses menyabet nominasi film terbaik dalam Academy Award 2012 serta nominasi akting bagi para pemerannya, yaitu Viola Davis, Octavia Spencer, dan Jessica Chastain. The Help juga jadi salah satu film terlaris Emma dengan pendapatan sebesar 216 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Emma memasuki babak baru yang singkat namun signifikan dalam hidupnya, yaitu main di franchise film superhero. Hampir 5 tahun setelah Spider-Man 3 yang banyak dikritik, film superhero ini akhirnya direboot oleh sutradara Mark Webb. Ini sebenarnya pilihan yang nggak biasa, soalnya Webb tuh pengalamannya banyakan bikin music video, dan debut penyutradaranya adalah 500 Days of Summer. Seperti yang diperkirakan, untuk urusan drama percintaannya, Webb masih jago buat ngarahin. Apalagi pemeran utamanya adalah Andrew Garfield sebagai Peter Parker dan Emma Stone sebagai Gwen Stacy. Mereka berdua terpilih karena chemistry-nya yang oke banget, dan ini bisa kamu lihat sendiri di filmnya melalui interaksi mereka yang sangat natural.
The Amazing Spider-Man kembali bercerita tentang origin story Spider-Man setelah dirinya digigit laba-laba yang telah dimodifikasi secara genetik. Di film ini, Spider-Man berhadapan dengan The Lizard, yaitu Dr. Carl Connors yang mengalami perubahan biologis ekstrim akibat percobaan untuk menumbuhkan kembali lengannya. Di film ini, Emma nggak hanya berperan sebagai love interest aja, soalnya Gwen Stacy di sini adalah sosok cerdas yang banyak membantu Peter Parker. Setelah film pertamanya sukses meraup $750 juta Amerika Serikat, produksi The Amazing Spider-Man 2 pun bergulir. Kali ini Jamie Foxx di-cast sebagai villainnya yang bernama Electro, sementara Dan DeHaan menjadi Green Goblin. Kali ini filmnya banyak dikritik karena kisahnya nggak fokus akibat kebanyakan musuh. Pendapatan totalnya pun susut jadi $708 juta Amerika Serikat aja. Ini merupakan tanda yang nggak bagus karena sequel film superhero tuh ekspektasinya bakal lebih laris dari film pertamanya. Kalau bukan karena Andrew dan Emma, nggak tahu deh gimana nasib film ini. Soalnya kisah cinta mereka yang tragis kayaknya jadi alasan utama orang-orang masih minat nonton filmnya. Apalagi pas penonton tahu kalau filmnya bakal menampilkan adegan dramatis di mana Peter kehilangan Gwen. Meski Andrew dan Emma nggak ada masalah untuk balik ke dalam film ketiganya, tapi Sony punya rencana lain. Ada banyak spin-off yang pengen dibikin Sony berdasarkan IP mereka ini. Tapi di tahun 2015, Sony bikin perjanjian kerjasama dengan Marvel Studios biar Spider-Man bisa masuk Marvel Cinematic Universe. Dengan terjadinya kesepakatan ini, praktis franchise The Amazing Spider-Man yang dibintangi Andrew dan Emma ini disudahi. Di masa-masa ini, hasil karya Emma Stone lumayan campur aduk. Ada kiprahnya sebagai pengisi suara dalam film animasi The Croods yang lumayan sukses. Ia juga sempat kerja bareng lagi sama Ryan Gosling dalam Gangster Squad. Ada juga beberapa yang nggak profitable atau numpang lewat aja semacam Magic in the Moonlight, Irrational Man, dan Aloha. Tapi di masa ini, Emma juga sempat bekerja sama dengan beberapa filmmaker yang punya karya-karya menarik. Tahun 2014 misalnya, Emma kerja dengan sutradara Alejandro Iñárritu dalam Birdman. Film yang dibintangi Michael Keaton ini bercerita tentang Regan, mantan aktor superhero yang mengalami krisis dan mencoba untuk membangkitkan kembali karirnya lewat sebuah pementasan teater yang ia sutradarai sendiri. Namun, berbagai tekanan dan trauma membuatnya mengalami halusinasi yang membuatnya melihat sosok Birdman, karakter superhero yang dulu ia perankan. Hal ini mengancam semua rencana yang udah ia bangun jadi berantakan. Di sini, Emma berperan sebagai Sam, putri Regan yang sedang berusaha pulih dari kecanduan dan kini menjadi asistennya. Prestasi Birdman di musim penghargaan cemerlang banget. Film ini dapat 9 nominasi Academy Award untuk pemeran utama terbaik buat Michael Keaton, pemeran pendukung pria terbaik buat Edward Norton, pemeran pendukung wanita terbaik buat Emma Stone, juga untuk sound mixing dan sounds editing. Birdman sendiri membawa pulang 4 trofi, yaitu untuk film terbaik, penyutradaraan, dan naskah asli terbaik untuk Alejandro Iñárritu, serta sinematografi terbaik untuk Emmanuel Lubezki. Mantap lah. 2 tahun berikutnya, Emma hadir dengan proyek yang lebih mengesankan. Kembali partneran dengan Ryan Gosling, keduanya sukses bikin penonton baper dengan La La Land. Film besutan Damien Chazelle ini bercerita tentang musisi dan aktris yang sama-sama lagi mengejar mimpinya. Ryan berperan sebagai Seb dan Emma berperan sebagai Mia. Keduanya dipertemukan di Hollywood dan saling mendukung impian masing-masing. Namun karir dan percintaan mereka tidak selalu berjalan mulus. Selain laris karena mendulang $471 Amerika Serikat, La La Land juga ternyata dapat 14 nominasi Oscar. Ini rekor yang hanya bisa disamain sama 2 film lain sepanjang sejarah, yaitu All About Eve dari tahun 1950 sama Titanic yang rilis tahun 1997. Gila banget ya. La La Land menang di 6 kategori, yaitu sutradara terbaik untuk Damien Chazelle, aktris pemeran utama terbaik untuk Emma Stone, sinematografi untuk Linus Sandgren, skor terbaik, lagu terbaik, serta desain produksi terbaik. Sayangnya, La La Land nggak menang film terbaik. Tapi film ini jelas nggak kehilangan popularitasnya, apalagi ditambah dengan insiden salah amplop di Oscar tahun itu. Setelahnya, output Emma lumayan konsisten dan beragam. Dia memberikan penampilan apik dalam Battle of the Sexes sebagai Petonis Billie Jean King, menjajal main di serial Maniac yang trippy dengan Jonas Hill, menyapa kembali fansnya dari jalur komedi lewat sequel Zombieland, Double Tap, kembali jadi pengisi suara di The Croods, A New Age, dan nge-slay sebagai icon fashion dan calon Disney villain di Cruella.
Di tahun-tahun inilah Emma kenalan dengan sutradara Yorgos Lanthimos yang punya karya-karya unik dan eksentrik. Untuk film terbarunya, Yorgos ingin bercerita tentang Ratu Anne yang diperankan Olivia Colman dan hubungannya dengan Sarah Churchill yang diperankan oleh Rachel Weisz, pendamping favoritnya di istana. Ketika muncul pendatang baru bernama Abigail Masham, persaingan untuk menjadi kesayangan sosok sang ratu pun jadi sengit. Emma sebenarnya ragu mau bermain jadi Abigail karena mengira bahwa ia adalah sosok perempuan manis yang jadi korban. Tapi setelah baca skripnya, Emma malah ngarep banget kalau Yorgos mau menerima dia jadi Abigail. Soalnya karakternya beda banget sama apa yang dia bayangkan di awal. Kali ini gantian Yorgos yang ragu. Soalnya cast-nya adalah orang-orang Inggris sementara Emma adalah aktris Amerika. Sebelum diizinkan audisi, Yorgos minta Emma kerja dulu sama pelatih aksen biar bahasa Inggrisnya nggak kedengaran aneh sendiri gitu. Ternyata Emma sanggup dan akhirnya diterima jadi cast di film ini. The Favourite kembali jadi salah satu proyek Emma yang bergelimang pujian. Film ini dapat 10 nominasi Oscar, termasuk untuk 3 cast utamanya. Olivia Colman yang menang untuk aktris pemeran utama terbaik, serta Rachel Weisz dan Emma Stone yang dinominasikan untuk aktris pendukung wanita terbaik. Ini tuh udah nominasi Oscar ketiga yang diperoleh Emma Stone dalam kurun waktu 4 tahun aja. Tapi prestasinya belum ada tanda-tanda melambat. Setelah main di film pendeknya Yorgos yang berjudul Bleed tahun 2022, ia kemudian bergabung di proyek sang sutradara yang berjudul Poor Things. Kali ini nggak hanya berperan jadi Bella Baxter yang merupakan karakter utama, Emma pun juga dilibatkan sebagai produser. Hal ini penting banget buat Emma dan Yorgos, karena mereka udah punya rasa percaya yang kuat antara satu sama lain. Perspektif Emma sangat penting buat Poor Things, mengingat materinya yang sangat menantang dan membutuhkan komitmen yang nggak main-main. Poor Things bercerita tentang wanita bernama Bella Baxter yang dihidupkan lagi oleh Dr. Godwin Baxter yang diperankan oleh William Dafoe. Bella hidup kembali namun dengan perspektif seorang anak-anak. Perlahan-lahan Bella belajar mengenai dunianya dan pelan-pelan menjadi dewasa melalui pilihan-pilihan yang diambilnya. Film Poor Things banyak jadi perbincangan karena menampilkan banyak sekali adegan seks, terutama antara Emma dengan Mark Ruffalo yang berperan sebagai pria bejat bernama Duncan Wedderburn. Emma keberatan kalau perspektif filmnya dianggap eksploitatif soalnya ia sendiri duduk di kursi produser. Jadi semua keputusan yang ada di layar nggak dibikin sepihak, soalnya ia pun turut andil di dalamnya. Keberanian Emma untuk akting habis-habisan dalam film ini memukau banyak penonton. Poor Things dapat 11 nominasi Oscar tahun 2024 dan memenangkan 4 piala untuk make up dan hairstyling, desain produksi, dan kostum terbaik, serta pemeran utama wanita terbaik untuk Emma Stone. Kita udah ngupas banyak banget cerita tentang karir Emma Stone. Sekarang yuk kita bahas fakta-fakta menarik mengenai kehidupan pribadinya serta kisah hidupnya yang ternyata lumayan relatable. Kita tahu kalau sebelum pindah ke Los Angeles, Emma udah lama minta sama orang tuanya buat diizinkan mengejar mimpinya jadi aktris sukses. Tapi tahu nggak sih, dia nggak cuma minta dengan merengek doang. Tahu kalau cita-citanya butuh perencanaan matang, Emma memastikan ia mengambil langkah ekstra buat meyakinkan kedua orang tuanya. Buat pitching idenya, ternyata Emma sampai bela-belain bikin presentasi PowerPoint yang diberi judul Project Hollywood. Dalam presentasinya yang dibikin pakai lagu Madonna itu, Emma menjelaskan kenapa ia harus diizinkan pergi ke LA jadi artis. Meski masih muda, menurut dia itu nggak masalah. Ia sampai masukin daftar nama orang-orang terkenal yang udah merintis karir mereka sejak masih anak-anak. Emma sendiri saat itu masih remaja dan belum lulus SMA. Tapi melihat semangat dan dedikasi putrinya untuk jadi aktris, orang tuanya pun luluh. Sehingga ibunya pun berangkat ke LA bersama Emma buat mengejar mimpinya. Emma tuh menghindari banget punya akun media sosial. Apalagi setelah dia terkenal. Katanya dia takut banget kalau komentar random di media sosialnya bisa diungkit-ungkit lagi ke dia. Jadi daripada kena masalah, dia mendingan gak ikut-ikutan deh. Ini ternyata bukan satu-satunya alasan Emma tobat mainan sosmed. Katanya sih dulu banget, Emma tuh sempat punya akun Facebook. Sama seperti banyak orang pada masanya, Emma make akunnya buat main game. Nah, Emma tuh katanya kecanduan main Farmville. Dia tuh serius banget mainnya. Udah kayak bertani beneran. Sampai-sampai dia nggak makan cuman buat nungguin mau harvest tanamannya. Tahu kalau ini mulai jadi kebiasaan buruk, Emma pun memutuskan untuk berhenti dan tutup akun biar nggak harus mikirin ladangnya seharian.
Kalau kamu nonton Emma di televisi atau lihat dia lagi interview, sering kelihatan kalau Emma tuh orangnya panikan. Emma mengakui kalau dia dari kecil tuh udah punya gangguan kecemasan gitu. Kata Emma, semuanya dimulai sejak umurnya masih 7 tahun. Suatu hari, dia lagi di rumah temennya. Lalu mendadak panik karena ngirain rumahnya kebakaran. Padahal nggak ada apa-apa. Untuk mengatasinya, Emma sudah ikut terapi dari kecil. Ikut improve komedi dan acting ternyata juga cukup membantunya. Meski sampai saat ini Emma masih terus punya masalah kecemasan. Karena itulah, Emma turut memberi advokasi mengenai kesehatan mental, terutama untuk orang-orang yang mengalami serangan panik sepertinya sejak kecil. Emma berharap bisa jadi inspirasi bagi mereka yang punya masalah serupa, dan nunjukin kalau ini nggak bisa menghentikan mereka untuk tetap berprestasi. Waktu remaja Emma tuh ternyata geeky banget loh. Jadi karena dulu belum banyak kerjaan, Emma sempat punya hobi komputer. Ia banyak berinteraksi dengan orang-orang di forum, terus belajar HTML, dan juga bikin situs gratis buat teman-temannya. Emma bahkan pernah ngurus online newsletter gitu, yang namanya Neptune. Isinya tuh artikel-artikel dan kolom saran yang dia tulis buat cewek-cewek remaja seumuran 12-18 tahun gitu. Kata Emma sih kalau dia gagal jadi artis, kayaknya kali yang bakal diambil tuh mau jadi jurnalis. Soalnya dia ternyata seneng banget ngerjain ginian. Kamu tentu sekarang udah tahu kalau Emma nama aslinya adalah Emily. Waktu daftar Screen Actor Guild, karena nama Emily Stone udah ada yang punya, ia pun memilih nama Emma Stone aja. Tahu nggak sih, Emma memilih nama ini soalnya dia ngefans sama Spice Girl. Terutama dengan Emma Bunton, si baby Spice. Emma ini sampai sekarang masih ngefans Spice Girl. Ia juga udah mewujudkan impiannya ketemu dengan sang idola dan foto sama baby Spice. Waktu ikut sebuah interview, Emma juga sempat dapat kejutan dari salah satu membersnya, yaitu Melanie Brown alias Carrie Spice. Karena terharu banget disalamin sama idolanya, Emma pun hampir menangis. Di awal karirnya, Emma sempat struggling banget buat dapat kerjaan. Menurutnya, dia ngerasa lagi berada di titik terbawah karirnya tuh waktu lagi audisi di serial Heroes. Mungkin kamu pernah nonton serial yang mengangkat soal orang-orang dengan kekuatan super ini. Nah, dulu tuh Emma ikut audisi buat jadi sang cheerleader, yaitu Claire Bennett. Waktu audisi dan duduk di ruang tunggu, Emma sempat dengar di ruang sebelahnya kalau aktris yang lagi audisi di dalam adalah pilihan mereka. Dan dari nilai 10, dia diberi nilai 11. Benar aja ketika keluar ternyata aktris tersebut adalah Hayden Panettiere yang akhirnya dapat peran tersebut. Tapi gara-gara kegagalan ini, Emma yang mikirnya udah nothing tulus aja, akhirnya bisa lebih lepas pas audisi-audisi selanjutnya sehingga akhirnya dia bisa dapat peran di Superbad. Selain jago acting, ternyata Emma juga bisa nulis dikit-dikit. Jadi di film The Amazing Spider-Man 2, Emma tampil sebagai Gwen Stacy yang baru aja lulus dan harus memberikan pidato pada para murid di sekolahnya. Untuk adegan ini, Emma ternyata menulis sendiri naskah yang harus dia bacakan waktu itu. Ternyata hasilnya bagus dan sangat menyentuh. Terutama karena konteks kejadiannya yang hadir gak lama sebelum akhirnya nanti Peter Parker harus berpisah selamanya dengan Gwen Stacy. Waktu main di film Crazy Stupid Love sama Ryan Gosling, Emma harus beradegan menirukan gerakan kayak di film Dirty Dancing. Jadi Emma harus lari ke arah Ryan terus diangkat ke atas. Kelihatannya agak ribet, tapi sebenarnya simple. Ya, simple kalau buat orang lain, tapi ternyata nggak buat Emma. Dulu tuh waktu masih sekolah, Emma pernah ikut pelajaran olahraga dan dia berdiri di atas palang gimnastik sambil dipegangin gurunya. Tahu-tahu pegangannya dilepas, Emma yang limbung jatuh ke depan dengan tangan terlipat dari jarak 2 meter. Gara-gara ini, tangannya patah dua-duanya. Sejak saat itu, Emma ternyata nggak sadar jadi punya fobia diangkat tinggi-tinggi gitu. Jadi ketika beradegan sama Ryan, Emma langsung panik dan nangis. Karena Ryan dan saudaranya pada kaget banget, akhirnya mereka memutuskan pakai pemeran pengganti aja buat adegan ini biar Emma nggak tambah trauma. Waktu menerima trofi aktris terbaik buat Poor Things, penonton bingung banget karena Emma sama Michelle Yeoh kok jalannya saling geret-geretan gitu. Biar nggak salah paham, Michelle meluruskan bahwa ia seharusnya ngasih pialanya ke Emma. Tapi karena ngelihat ada Jennifer Lawrence di situ, ia pengen biar Jen aja yang ngasih pialanya. Soalnya orang-orang tuh tahu kalau Jen dan Emma tuh bestie banget. Tapi tahu nggak sih, awalnya Emma sama Jen itu sebenarnya rival.
Jadi waktu awal karirnya, Emma dan Jen itu sering ditawarin peran-peran yang sama. Otomatis mereka jadi saingan. Apalagi Jen dulu ngincer banget peran sebagai Olive di Easy A yang ternyata diambil sama Emma. Karena merasa bahwa mereka nggak perlu berantem, Emma pun minta nomor kontak Jen dari Woody Harrelson yang sama-sama pernah kerja bareng keduanya di Zombieland dan di Hunger Games. Kocaknya ketika Emma ngirim message ke Jen, dia cuma bales pakai kata-kata makian, fuck off. Anehnya, gara-gara itu mereka jadi sering kirim-kirim message. Selama kira-kira setahun mereka ngobrol tiap hari dan akhirnya berujung jadi temenan sampai sekarang. Emma Stone tuh kayaknya darahnya komedian banget. Jadi nggak aneh kalau ternyata suaminya juga dari lingkaran situ-situ juga. Emma dan calon suaminya, Dave McCary, ketemu pas dia lagi nge-host Saturday Night Live di bulan September 2016. Emma main di salah satu skit berjudul Wales for Boys yang menampilkan iklan palsu tentang mainan yang dirancang buat anak-anak yang jiwanya sensitif. Segmen ini waktu itu ditulis dan disutradarai sama Dave, sehingga mereka kenalan dari situ. Di tahun 2017 mereka ketahuan udah pacaran karena Emma hadir di premier film Brixby Beer yang disutradarai sama Dave. Selama bertahun-tahun mereka menjaga hubungannya dari mata publik dan hanya kelihatan sesekali aja. Baru di tahun 2019 mereka mulai kelihatan pergi bareng kayak ke acara Screen Actors Guild Award dan Oscar. Di tahun itu baru diumumkan kalau mereka udah tunangan. Emma menikah sama Dave McCary di tahun 2020 dan di tahun 2021 mereka punya anak perempuan yang dinamai Louise Jane McCary. Jadi gitu kisah hidup dan karir Emma Stone yang ternyata udah lumayan panjang dan kayaknya bakal terus awet sampai lama. Semoga kamu juga bisa terinspirasi dari semangat Emma untuk tetap punya mimpi dan pantang menyerah ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam!